kembali di Q&A. Nah, sebelum kita lanjutkan bersama Mbak Rieke Diah Pitaloka dan juga para panelis kita sebagai janji bersama tadi sebagai wakil rakyat, harus mewakili rakyat untuk kemudian menyuarakan sebaik dua bait lagu yang telah diciptakan sebagai bentuk pertanggungjawaban dari statement profil di Instagramnya. Apa lagunya dan bagaimana? Silakan senandungnya Mbak Rieke. That simple. That simple. Yang waras. Ya. Sejak kapan yang namanya pencipta lagu wajib nyanyi? Kenapa sih nggak mau bagi-bagi lagunya? Jangan Mbak, nanti Kenapa? Raisa minder. Oh, Beneran. Oke, kalau gitu Bang Fani. Nah, Lanjut dulu. kira-kira sekarang nih, ini udah jadi anggota dewan berapa periode? 4 ya? Lebih menjanjikan mana nih? Jadi anggota dewan apa jadi komedian? Dua-duanya sih oke. Nggak boleh kalau suruh milih satu. Ribet dong milih. Milih salah satu, Enggak. boleh Ya, dari kalau dua. milih kan harus Enggak, salah saya satu, nggak kan? pernah bedain soalnya politik dan seni itu sesuatu yang buat saya harus menyatu. Karena politik itu adalah kerja untuk orang banyak gitu. Dan seni itu juga sebetulnya adalah pekerjaan yang tidak boleh individualis. Di dalam seni itu harus ada empati. Makanya kemudian bisa memerankan ketika saya memerankan tokoh Oneng misalnya. Kalau tidak ada empati terhadap orang yang hidup dalam kehidupan sosial seperti itu, nggak mungkin jadi kelihatan benar-benar Oon. Ya kan Cup, puas. Bisa dipahami ya? Bisa dipahami. Paham. Nah, bicara Jadi harus, politik itu oke. juga Mbak harus punya empati. bicara soal empati, beberapa waktu terakhir juga Mbak Rieke juga memiliki empati terhadap sebuah kasus yang menyeret seniman, public figure Aureli dengan child groomingnya. Kenapa Mbak Rieke fokus dengan case itu dan apa sih yang sebenarnya ingin disampaikan kepada Aureli? Child grooming adalah bagian salah satu model kekerasan seksual begitu, karena ujungnya biasanya dieksploitasi secara ekonomi maupun secara seksual begitu. Nah, pertanyaannya, kenapa kemudian kita merespon kasus child grooming yang dialami oleh Aureli? Karena menurut saya ini momentum untuk semua orang berani bersuara. Karena kadang seringkali bahkan tidak berani bersuara, apalagi ketika berhadapan dengan pelaku yang memiliki status sosial lebih tinggi, orang kaya, pejabat, dan seterusnya begitu. Nah, adanya Aureli ini menurut saya itu harus membuka sesuatu yang penting juga. Saya lalu kemudian komunikasi dengan Aureli, dengan orang tuanya begitu. Apakah ini akan lanjut, mereka berani untuk lanjut ini, untuk membuka bahwa kita berjuang bahwa pelaku itu harus mendapatkan sanksi hukum. Sehingga saya tidak ingin kasus ini hanya menjadi viral begitu, makanya saya juga menghindar untuk diwawancara. Kecuali ini baru saya nggak pernah nerima. Wow, Baru ini saya mau ngomong, iya karena menurut saya itu tidak etis menggunakan kasus seperti itu hanya untuk pansos begitu ya. Oke. Tetapi ketika saya bukannya nggak ngobrol dulu. Ketika mau pansos ini pansos untuk supaya ada sistem yang lebih baik, supaya ada perlindungan lebih baik kepada korban. Kenapa kemudian saya angkat di rapat hari itu? Rapat itu adalah rapat juga untuk revisi Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban begitu. Di mana pada saat bersamaan Aureli yang sebetulnya menulis buku dengan nama inisial bukan nama asli begitu. Kemudian ada indikasi orang yang mengancam, bahkan ada teman kita Esti gitu ya. Saya juga WA-an sama Esti. Malah ketika memberikan support kepada korban malah diintimidasi juga. Nah, model-model intimidasi ini kalau publik tidak berani ngomong itu akan terus terjadi. Nah, sebelum kita lanjutkan ada sebuah video yang kami minta kepada Aureli juga untuk menanggapi apa yang memang sudah menjadi suara Mbak Rieke ketika waktu di rapat di DPR. Kita dengarkan dulu. Hai, ini Aureli Murmans. Thank you untuk Q&A di Metro TV. Dan halo juga buat Ibu Rieke Diah Pitaloka di studio. Jujur selama ini aku rasa banyak banget korban child grooming yang tidak dapat keadilan seperti aku. Bukan karena kita diam, tapi karena
sistemnya belum siap untuk mendengarkan. Banyak yang sudah speak up tapi tidak dipercaya, banyak yang sudah meminta tolong tapi dibilang kurang banyak bukti. Jadi begitu isu ini diangkat sama DPR, aku sangat senang karena akhirnya negara Indonesia menganggap isu ini tuh penting dan serius. Ini tuh demi masa depan anak-anak Indonesia soalnya. Kalau boleh berharap, aku ingin hukum Indonesia lebih peka karena biasanya kalau korban child grooming sudah speak up itu artinya dia sudah melewati banyak hal. Karena kalau child grooming itu kan kita nggak langsung berasa dimanipulasi dari awal dan kita butuh waktu yang cukup lama untuk sadar apa yang terjadi sama kita. Jadi begitu udah speak up, yang diharapkan bukan kecurigaan tapi kepercayaan dan perlindungan. Untuk Bu Rike, terima kasih banyak sudah membawa isu ini dan mendengarkan. Ini tuh sangat berarti untuk para korban child grooming karena akhirnya ada yang berdiri dan kasih tahu ini bukan salahmu. Harapan aku semoga ini nggak hanya berhenti di pembahasan aja tapi menjadi langkah yang nyata supaya anak-anak tidak harus bertumbuh dengan luka yang sama. Tanggapannya dulu, Mbak Rika. Ya, aku berharap bahwa apa yang kita lakukan itu bisa membuat sistem lebih baik. Tidak ada korban lain, anak-anak lain. Saya menangani beberapa kasus begitu dan itu tidak bisa diceritakan secara detail. Tapi menjadi korban kekerasan seksual itu adalah luka yang tidak akan pernah selesai. Sampai kita tua, luka itu akan tetap ada. Yang dilakukan korban hanya bisa berdamai bahwa itu bagian dari sejarah hidupnya dengan traumatik yang bisa kapan saja muncul menjadi trigger ketika ada masalah begitu. Dan saya berharap itu tidak terjadi lagi pada anak-anak kita. Dari perjalanan yang penting ini, menurut saya adalah sistem harus diperbaiki. Kita akan merevisi Undang-Undang HAM yang sudah kadaluarsa sebetulnya, yang memperlihatkan bagaimana hak asasi manusia itu bukan sesuatu yang hanya sekedar represivitas aparat begitu, tetapi juga tadi bagaimana hak warga negara itu adalah 5 bidang kesejahteraan rakyat begitu, termasuk di dalamnya tadi ada perlindungan sosial, hukum dan HAM begitu. Dan kemudian juga ada segera harus direvisi tadi undang-undang tentang perlindungan saksi dan korban yang saya sedang berjuang ada secara eksplisit di dalamnya betul-betul mengatur tentang bagaimana pencegahan dan kemudian perlindungan pendampingan terhadap korban dan korban kekerasan seksual dan child grooming yang tidak bisa disamakan dengan kasus-kasus pidana lainnya begitu. Oke, Mbak Inaya sebagai perempuan. Mau nanya dong, Terike tadi kan melakukan pembelaan terhadap apapun itu ya isunya gitu ya. Ada child grooming, ada segala macam gitu. Itu karena tadi kalau kata Terike itu berkaitan erat dengan Terike jadi seniman ya kan gitu. Jadi apa namanya aktor gitu ya. Sehingga kemudian itu empati itu keluar gitu. Jadi apa namanya terasa di situ. Nah tapi pertanyaan saya banyak tuh teman-temannya Terike yang tahun lalu kita semua dengar gimana mereka yang basisnya juga artis gitu ya, atau basisnya itu kemudian seni gitu, tapi menunjukkan ketidakempatian kepada publik gitu. Saya tidak dalam kapasitas mengomentari orang lain sesama dewan, tapi yang ingin saya sampaikan adalah balik lagi waktu itu saya masuk partai politik pertama kali bersama Gus Dur, lalu kemudian media juga bertanya, ini jangan-jangan hanya ingin menjadi vote getters tanpa tahu mau ngapain gitu ya. Lalu Gus Dur menjawab, politik itu tidak boleh diskriminatif. Politik itu memberikan hak yang sama kepada setiap orang untuk mencalonkan dan untuk dipilih begitu. Dan anggota DPR itu yang latar belakangnya dari dunia entertain mungkin nggak nyampe 20 gitu, dari 500 berapa orang begitu. Jadi, tapi karena kita adalah public figure begitu, kita rentan untuk disorot. Pertanyaan yang sama sebetulnya bisa diajukan banyak juga yang latar belakangnya pengusaha gitu, yang latar belakangnya pengacara dan profesi-profesi lain. Tetapi ketika masuk ke DPR, kalau saya tidak akan mengatakan orang lain. Kalau saya secara pribadi, saya merasa ini adalah satu ruang yang sangat berharga dan umur itu singkat. Dan menjadi DPR RI itu dari anggaplah datanya benar ya, 200
70 juta orang gitu, itu adalah satu keterpilihan yang harus disertai keterpanggilan menurut saya. Terpanggil, ada empati di situ, karena kalau enggak 5 tahun itu waktu yang singkat sebetulnya untuk bisa undang-undang itu ada yang misalnya undang-undang BPJS saya 3 tahun, revisi undang-undang perlindungan pekerja migran Indonesia bahkan mau 3 periode itu baru bisa sampai selesai. Kemudian penghapusan kekerasan seksual sama 3 periode. Undang-undang perlindungan pekerja rumah tangga sampai sekarang nggak kelar-kelar. Undang-undang masyarakat adat dari pertama saya masuk saya mengusulkan sampai sekarang nggak beres-beres begitu. Dan saya selalu mengatakan pada diri saya sendiri bahwa umur itu singkat dan mumpung masih ada jabatan, mumpung masih ada umur. Kalau ada umur nggak ada jabatan, kita tidak bisa membuat keputusan. Dan keputusan yang diambil oleh DPR RI itu adalah keputusan yang menyangkut seluruh Republik Indonesia, tumpah darah Indonesia. Buat saya itu berharga gitu. Saya tidak ingin menghilangkan momen berharga ini. Tapi di sisa umur ini, Inai, aku mencoba untuk setiap orang ada sisi positifnya. Mudah-mudahan sisi positif itu bisa kita satukan. Jadi energi yang positif untuk tidak jangan konflik yang tidak substansial. Kalau kita lihat memang kan artis ya, tapi termasuk politisi yang berlatar belakang artis yang berisi, yang saya akui panutan andalan kebanggaan kita lah. Tepuk tangan dulu. Karena banyak juga artis atau dari latar belakang apapun itu memang kemarin ngeledekin gua. Nah ini sebenarnya saya merasa ada artis tapi banyak yang jadi DPR itu gagal. Bagaimana tanggapannya ketika dibilang anggota dewan yang berisik? Kayak tuh kadang-kadang split personality jadi oneng, Mbak. Jadi kalau ada orang yang ini, saya langsung pasang switch, gue jadi oneng. Jadi kalau ada orang ngomel atau apa, ngomong apa sih? Gitu, nggak ngerti gue. Tapi mau tanya deh, Bang Fani, aslinya seorang Rieke Diah Pitaloka emang dari dulu juga berisik gitu loh. aslinya tuh emang serius gini, aku suka pendiam, bercanda atau gimana sih? Aku pendiam. Memang dulu ya dari dulu memang berisik. Jadi kalau Kayak gini, bener. Iya kalau ada apa-apa, cup sini deh. Terus komedianya tuh dari mananya ya? Hah? Komedianya tuh dari mananya ya? Nah itu dia tuh. Gak ngerti dari mana tiba-tiba jadi kayak begitu. Nggak apa Mbak Inai? Tapi memang dia kalau dalam hal itu pekerjaan sebagai artis komedian itu sangat-sangat profesional Kita banget. kan baca Split naskah. personality ya. Kalau Mbak Inai ya? Ya kan? Enggak, maksudnya emang begitu. Kalau di tongkrong, ya emang gitu lucu gitu ya. Karena memang lucu ya? Tapi ya menurut saya setuju sama Bang Pai gitu. Teh Rieke itu dia jadi anggota dewan nggak jadi anggota dewan tetap akan berisik gitu. Jadi ini bukan masalah memang misalnya Ada jabatan atau nggak ada jabatan gitu. Mungkin itu yang membedakan yang tadi kalau katanya Bang Pangi ada orang-orang yang dari artis mungkin mereka berpikir itu adalah bagian dari apa namanya setelah jadi artis jadi anggota dewan bisa aja gitu. Mereka mikir jenjang karirnya begitu. Mungkin gitu. udah bisa jadi artis jadi anggota DPR ada juga. Ada juga gitu. Tapi kalau Teh Rieke itu memang karena dari awal sudah punya mentor. muatan tadi itu, udah punya muatan Nah, aku tuh gini, berisi dan berisik ya? mau jujur. Oke, singkat Mbak. Aku tuh jadi artis, aku syuting dari umur 13 tahun. Karena kalau aku nggak kerja, aku nggak bisa beli buku, aku nggak bisa bayar sekolah. Pernah sesusah apa memangnya? Susah banget, Mbak. Yang paling nggak terlupakan sampai sekarang? Ayahku itu pengacara yang sangat idealis, dia lebih nanganin kasus-kasus pro bono, konflik lahan kayak gitu. Dan akhirnya anaknya 6, ibuku harus bekerja, ibuku jadi tukang pijit refleksi. Aku cerita ini kemana-mana untuk sharing gitu, bahwa jangan berkecil hati gitu. Meskipun keadaan ekonomi keluarga itu sangat sulit, jangan berkecil hati. Saya kemudian bantu ibu saya untuk jualan jamu, naik sepeda gitu kayak gitu. Dan itu menjadi pelajaran berharga. Sejarah hidup kita yang sulit itu adalah pelajaran berharga untuk menempa kita menjadi manusia yang kuat, khususnya perempuan yang kuat begitu. Sesulit apapun ekonomi orang tuamu, Nak, jangan menyerah. Jangan pernah menyerah karena sebetulnya kalau kita berusaha, Tuhan itu pasti, Allah itu pasti akan kasih jalan begitu. Dan untuk orang tua juga saya kira
orang tua saya itu mengatakan bahwa kami tidak bisa memberikan warisan apapun untuk kalian. Warisan yang bisa diberikan adalah dua hal saja. Semangat menuntut ilmu dan semangat berjuang untuk membantu orang lain. Cuman dua itu aja. Dan dari situlah kemudian kita 6 bersaudara, semuanya alhamdulillah ya dari Universitas Indonesia begitu semuanya. Jadi orang semua lah. Dari kecil saya lahir sebagai orang, Mas. Jadi itu menurut saya penting dalam situasi sekarang ini. Motivasi seperti itu menjadi penting dan itulah yang menjadi pengalaman personal saya yang membuat saya merasa orang Indonesia tuh banyak kok anak pinter, bukan nggak mau kuliah, tapi karena akses untuk kuliah itu susah begitu. Bukan nggak mau sakit, nggak mau berobat, tapi karena memang akses untuk berobat itu juga sulit misalnya kayak gitu. Dan hari-hari ini tentu menjadi sesuatu yang sangat penting di tengah bencana segala macam. Jangan berhenti untuk saling memberikan support kepada siapapun. Jangan ada lagi anak yang merasa sangat terpukul dengan keadaan ekonomi keluarganya lalu menyerah. Jangan pernah ada lagi anak Indonesia yang menyerah. Kita berjuang dan itu menjadi tamparan bagi saya. Dan saya katakan tadi, semua itu memotivasi saya untuk, saya kadang-kadang disebutnya cegil di DPR begitu. Dilarang ngomong, ya saya ngomong begitu. Kalau semakin diintimidasi dalam politik, berarti apa yang kita suarakan itu semakin penting. Kalau nggak penting nggak ada yang intimidasi, gitu aja. Kebiasaan dari seorang Rieke Diah Pitaloka yang orang selama ini nggak tahu. Ayo, satu. Apaan? Lu jangan percaya, Mbak. Enggak. Jangan. Mbak Rieke diam dulu. Emaknya aja nggak percaya sama dia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.